Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Ma'riz Azhar di channel kita Matik, Mathematics, English and Music. Pada video ini saya akan melanjutkan tentang materi kita, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, untuk part keempat ini adalah materi tambahan di mana kita akan berbicara tentang bilangan berpangkat. Kita akan membicarakan tentang bilangan berpangkat bulat positif. Langsung saja kita bahas ya. Nah, pertama kita akan mengenal apa itu bilangan berpangkat. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui ya bilangan berpangkat itu apa saat pembelajaran di SD. Nah, contohnya ini, jika A adalah suatu bilangan bulat, maka A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A. Nah, A-nya ini sebanyak N faktor. Jadi, A ini disebut dengan bilangan pokoknya, kemudian N-nya ini adalah pangkatnya, atau berapa kali bilangan pokok itu dikalikan dengan dirinya sendiri. Sehingga perpangkatan itu juga bisa disebut dengan perkalian berulang dari suatu bilangan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh berikut. Contoh nomor 1, kita punya 3 kuadrat. Berarti ini artinya 3 kali 3. Artinya 3 ini, bilangan pokok 3, dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Nah, makanya 3 kali 3 atau 9. Begitu juga dengan yang 5 kali 3. 5 kali 3 berarti 5 kali 5 kali 5, sebanyak 3 kali ya. Jadi hasilnya 125. Untuk yang nomor 3, ini berarti negatif 4 dipangkatkan 2 atau negatif 4 kuadrat. Atau negatif 4 pangkat 2, sama saja penyebutannya ya. Berarti artinya ini adalah negatif 4 dikalikan dengan negatif 4 sebanyak 2 kali. Berarti, nah ini, negatif kali negatif hasilnya positif ya. Tanda yang sama jika dikalikan hasilnya positif. Tinggal 4 kali 4 berarti 16. Nah, untuk yang nomor 4 ini kita harus hati-hati. Coba perhatikan bedanya nomor 3 dengan nomor 4. Untuk yang nomor 3 ini kan negatif 4 pangkat 2. Kalau yang nomor 4 ini negatif 6 pangkat 3. Nah, bedanya yang nomor 3 ini artinya negatif 4-nya yang dikuadratkan. Kalau yang nomor 4 ini negatif dari 6 pangkat 3. Jadi 6 pangkat 3-nya kita cari dulu. Berarti kan kalau 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6, sebanyak 3 kali, hasilnya 216. Nah, masih dikali dengan negatif. Karena ini kan 216 ya positif. Yang ini 216, sedangkan ini ada negatif. Artinya negatif dikali positif 216, jadi negatif 216. Nah, lanjut. Ini, menyatakan bilangan bulat ke dalam bilangan berpangkat. Nah, kita punya bilangan bulat ini. Contoh, nyatakan bilangan bulat berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Bilangan bulat 64 dan bilangan bulat 56. Kita buat ke bilangan berpangkat. Caranya, nah ini, seperti waktu SD, tentunya teman-teman sudah dikenalkan dengan yang namanya pohon faktor ya. Mari kita review kembali jika ada yang lupa. Pohon faktor ini berarti kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Jadi misalkan 64 nih ya. 64 ini bisa dibagi berapa? Bilangan prima yang terkecil. Nah, sebelumnya bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, dimulai dari 1 apa 2? Dari 2. Jangan dari 1 ya, teman-teman. Itu dari pengertiannya. Saya tulis di sini. Bilangan prima. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Dimulai dari 2, 1 jangan dianggap. Jadi 2, kemudian 3 ya.
kemudian 5, setelah itu 7, setelah itu 11, kemudian 13, ada 17, dan seterusnya ya. Jadi cari bilangan yang dia hanya dibagi dengan dirinya sendiri, yang hanya dia pembaginya yang bisa. Berarti pohon faktor ini lanjut ya. 64 berarti paling kecil bisa dibagi 2 ya. Berarti dibagi 2 hasilnya 32. Nah, jadi pohon faktor ini seperti ini ya, seperti membuat cabang. Sekarang lanjut, 32 ini bisa dibagi lagi berapa? Yang terkecil bisa dibagi 2. Kuncinya itu kalau genap pasti bisa dibagi 2. Belakangnya ini kan 4 ini genap, belakangnya 2 genap, berarti pasti bisa dibagi 2 lagi. 16 belakangnya genap, pasti bisa dibagi 2 lagi, hasilnya 8. 8 genap, berarti bisa dibagi 2 lagi, hasilnya 4. 4 karena genap berarti bisa dibagi 2 lagi, hasilnya 2. Nah, ini 2 ini sudah terakhir karena 2 merupakan bilangan prima. Berarti hasilnya faktor dari 64. Nah, ini hasilnya dari sini ya diambilnya. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sebanyak 6 kali. Artinya sama saja bisa ditulis dengan 2 pangkat 6. Mudah ya. Nah, lanjut yang nomor 2, agar kita bisa lebih pandai dalam membuat pohon faktor. Ingat, 180 genap, pasti bisa dibagi 2. 90 genap, pasti bisa dibagi 2, jadi 45. 45 genap bukan? Bukan. Pasti tidak bisa dibagi 2. Nah, hati-hati. 45 ini kan bisa dibagi dengan 3. Bisa juga dibagi dengan 5. Tapi jangan ambil yang 5. Ambil dulu yang terkecil. Berarti bagi dulu dengan 3. Berarti hasilnya 15. 15 ini juga berarti dibagi lagi dengan 3 gitu ya. 5 ini kan sudah prima yang terakhir. Berarti ya sudah, terakhirnya 5. Jadi 180 faktornya 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau bisa juga ditulis dengan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali 5. Gitu ya, mudah ya. Nah, sekarang bagaimana cara membandingkan bilangan berpangkat? Contohnya, berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada bilangan berikut. Nomor 1. Kita punya 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Nomor 2, 2 pangkat 30 dengan 3 pangkat 20. Kita selesaikan bersama-sama ya. Nomor 1. Ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Kalau ini jelas ya, mudah. Coba 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Yang 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali ya. Berarti hasilnya 8. Jelas kalau ini 4 kurang dari 8. Atau 2 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat 3. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? Nah, kalau yang nomor 2 ini kan banyak ya. 2 pangkat 30 dengan 3 pangkat 20. Apakah kita perlu mengalihkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 30 kali? Tidak perlu. Ada cara dan triknya. Bagaimana? Nah, ini kita lihat. Ini adalah salah satu sifat dari bilangan berpangkat. Jika A pangkat M dikali dengan pangkat N, artinya A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya ini dikalikan. Contoh. Ini belum saya beri contoh ya. Contohnya ini. 2 pangkat 30 dengan 3 pangkat 20. Nah, kita kan punya 2 pangkat 30. 30 ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 3 kali 10. Nah, 3 kali 10 kan 30 ya. Nah, dari sini kita mau menggunakan
sifat yang ini. 3 pangkat 10 berarti jadi ini ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 10. Setelah itu 2 pangkat 3-nya ini kita hitung. Berarti kan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Hasilnya 8. Berarti tinggal 8 pangkat 10. Seperti itu. Jawabannya sampai sini sudah bisa, atau bisa dicari lagi hasilnya. Tapi kan ini kita hanya ingin membandingkan. Jadi tidak perlu dicari hasilnya berapa. Tinggal sampai 8 pangkat 10. Nah, setelah itu kita cari yang 3 pangkat 20. Caranya sama. Berarti ini dipisah ya. 20 menjadi 2 kali 10. Kemudian dikelompokkan jadi 3 pangkat 2 pangkat 10. Jadinya 3 pangkat 2, ini kan 3 kali 3, 9 pangkat 10. Nah, ini kan lebih mudah kita bandingkan. Sama-sama pangkat 10. 8 pangkat 10 dengan 9 pangkat 10 lebih besar mana? Logikanya pasti lebih besar yang 9 pangkat 10. Ya, bukan, karena bilangan pokoknya lebih besar. Walaupun sama-sama dipangkatkan dengan 10. Jadi hasilnya 2 pangkat 30 kurang dari 3 pangkat 20. Maaf, 2 pangkat 30 kurang dari 3 pangkat 20. Mudah ya teman-teman. Lanjut. Nah, sebagai tambahan saya akan menyampaikan sifat bilangan berpangkat. Berikut sifat-sifatnya. Ini sifat yang pertama tadi sudah kita gunakan ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang B, ini kita punya A kali B dipangkatkan dengan M. Ini sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sebaiknya kita langsung melihat contoh ya, biar tidak bingung. Nah, kalau yang ini sudah sama seperti yang tadi ya. Kalau ketemu bentuk seperti ini, 2 pangkat 2 dikali dengan atau dipangkatkan lagi dengan 3, ini tinggal pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Kalau yang ini tadi A kali B pangkat M sama dengan A dikasih pangkat M, B dikasih pangkat M. Contohnya ini. Ada 2 kali 3 pangkat 4. Berarti tinggal 4-nya ini masuk ke semuanya. Jadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Mudah ya. Sekarang yang nomor 3. Kalau ini perkalian, ini pembagian, sama. Jadi tinggal A pangkat M per B pangkat M. Gini ya. Contohnya ini, kita punya 2 per 3 pangkat 4, jadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nomor 4. Nah, ini punya A pangkat M kali A pangkat N. Ingat ya, ini sama-sama, bilangan pokoknya harus sama. Kalau ini A, ini B, tidak bisa digunakan sifat ini. Kalau 2 pangkat M kali, A pangkat M kali A pangkat N, ini nanti pangkatnya jadi dijumlah. A, terus pangkatnya dijumlah. Contohnya ini. Kita punya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Berarti kan ini bilangan pokoknya sama ya, 2 dan 2. Berarti tinggal 2 pangkatnya dijumlahkan. Jadinya hasilnya 2 pangkat 7. Kebalikannya kalau pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti A M min N. Kalau tadi dijumlah, ini jadi dikurang, gitu ya. Contohnya ini, kita punya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Hasilnya jadi 2 pangkat 4 min 3 atau 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Nah, ini mengacu pada sifat yang ini, sifat tambahan 678. Kalau A pangkat 0, jadi segala sesuatu, semua bilangan bulat yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Contohnya ini, 2 pangkat 0 hasilnya 1. 2021 pangkat 0 hasilnya 1. Kalau segala sesuatu, segala bilangan bulat dipangkatkan 1, pasti hasilnya dirinya sendiri. Contohnya ini, 2 pangkat 1 hasilnya 2. Misalkan 1900 pangkat 1, pasti hasilnya 1900.
Nah, beda dengan 0 pangkat M. Jadi 0 dipangkatkan berapapun saja pasti hasilnya 0. Contoh, 0 pangkat 2 ya 0. 0 pangkat 25 ya 0. 0 pangkat 2220 ya 0 gitu ya. Mudah. Ini bisa diaplikasikan dengan contoh-contoh soal berikut. Nah, ini. Tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. Nomor 1, kita punya 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Terus nomor 2, 3 pangkat 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 6. Nomor 3, 2 kali 10 pangkat 4 kali 3 kali 10 pangkat 5. Nah, nomor 1 dulu kita selesaikan. Ingat, dari sifat yang sebelumnya, berarti ini kita bisa pakai sifat yang mana? Dilihat bentuknya. 5, 5, 5. Bilangan pokoknya semuanya 5. Berarti bisa pakai sifat, saya kembali lagi ke sini ya. Berarti bisa pakai sifat yang nomor 4 dan nomor 5. Coba dilihat. Bilangan pokoknya sama, ini perkalian. Berarti tinggal pangkatnya dijumlah. Bilangan pokoknya sama, ini pembagian, berarti tinggal perpangkatannya dikurang. Nah, jadi 5 pangkat 5 tambah 4, ini dari sini ya, 5 tambah 4 kurangi 3. Berarti 5 tambah 4 berapa? 9. 9 kurang 3, 6. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 6. Nah, mudah ya. Lanjut nomor 2. 3 pangkat 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 6. Nah, ini berarti pakai sifat yang mana? Sifat, saya kembalikan ya. Sifat yang pertama. Bentuknya kan seperti ini. Berarti ini nanti tinggal pangkatnya dikalikan. Berarti tinggal 3 dikali 4. Nah, ini kan jadi 3 pangkat 12. Kemudian dibagi 3 pangkat 6. Setelah ini dilihat bentuknya. Bilangan pokoknya sama-sama 3. Berarti pakai rumus yang di nomor 1 tadi ya. Atau sifat yang di nomor 1. Tinggal pangkatnya dikurangkan. Jadi 3 pangkat 12 kurangi 6. Hasilnya 3 pangkat 6. Nomor 3. 2 kali 10 pangkat 4 kali 3 kali 10 pangkat 5. Sekarang dilihat bentuknya. Yang sama ini bentuknya kan 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 5. Sedangkan 2 dan 3 kan bentuknya berbeda. Tapi mereka tidak punya pangkat atau pangkatnya hanya 1. Berarti tinggal kita kelompokkan seperti ini. 2 kali 3 yang ini 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 5. 2 kali 3 ya tinggal dikalikan saja. Hasilnya 6. Nah, yang ini 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama. Berarti tinggal pangkatnya kita jumlahkan. 4 tambah 5 hasilnya 9. Berarti hasilnya 6 kali 10 pangkat 9. Jadi hasilnya sampai sini saja sudah memenuhi. Kalau mau dicari lagi hasilnya juga boleh. Tapi biasanya sampai sini juga sudah benar. Gitu ya teman-teman. Dari saya cukup sekian untuk materi bilangan berpangkat. Apabila teman-teman punya permasalahan atau punya pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah atau bisa hubungi nomor saya, email saya, dan ini juga Instagram, Twitter juga bisa ya, atau Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang KPK dan FBB. Semoga teman-teman dapat memahami video dari saya. Cukup sekian, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.